Hai para pendengar podcast Bincang-Bincang Horor, jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini. Hai semuanya, balik lagi sama gue Vira di sini. Di Bincang-Bincang Horor kali ini, gue bakalan ngebahas tentang rumah-rumah angker yang ada di Indonesia. Mungkin beberapa dari kalian tahu kali, salah satunya kayak rumah Pondok Indah gitu. Nah, di sini gue juga bakalan ngebahas mungkin beberapa nama rumah-rumah yang belum terlalu banyak didengar sama kalian-kalian. Nah, seperti kita ketahui itu rumah-rumah angker ini mungkin karena ada yang karena terbengkalai atau ada yang karena emang rumah ini digunain buat hal-hal aneh, kita nggak tahu ya. Pokoknya cerita mistis yang terkandung di setiap rumah itu berbeda-beda dan beraneka ragam. Nah, gue bakalan ngebahas gue punya 4 list rumah-rumah angker di Indonesia yang bakalan gue bahas di BBH kali ini. Nah, penasaran apa aja list rumah-rumahnya? Yuk lanjut ke ceritanya. Yang pertama, ada rumah kuntilanak di Baturaden. Nah, rumah kuntilanak ini berdiri di tengah hutan dan dikelilingi oleh pepohonan-pepohonan yang besar. Kenapa disebut rumah kuntilanak? Karena rumah ini digunakan untuk syuting film kuntilanak. Sebenarnya ini properti film kuntilanak. Tapi menurut para kru yang ada di sana waktu mereka syuting, rumah ini memang dari awal tuh udah aneh. Kenapa? Karena terjadi banyak hal-hal yang di luar nalar. Padahal sebenarnya ini cuma properti rumah ini. Nah, karena rumah ini tuh tidak terawat, jadi ada salah satu YouTuber horor yang datang ke sana untuk melakukan penjelajahan rumah ini. Nah, di rumah ini YouTuber ini pun menjelaskan kalau rumah ini tuh udah lapuk dan tidak terawat sama sekali. Jadi aura kemistisannya makin menambah gitu, teman-teman. Dan emang menurut pengakuan warga sekitar, jadi di tengah hutan itu kan nggak cuma satu dia doang ya, kayak mungkin buat masyarakat yang datang ke hutan buat nyari kayu atau apa, bilang memang sering terjadi hal-hal aneh, kayak misalkan ada penampakan makhluk-makhluk tak kasat mata, terus penampakan yang tidak wajar bagi mereka, bagi para masyarakat itu. Rumah ini memang seperti rumah yang bener-bener angker, teman-teman. Jadi ini adalah rumah properti sebenarnya. Berikutnya yang kedua, ada rumah angker bekas bunuh diri di Semarang. Nah, rumah dengan luas sekitar 200 meter persegi ini sudah terbengkalai sejak lama. Nah, di rumah ini tuh ada kisahnya, teman-teman. Jadi kenapa rumah ini disebut rumah bundir, bekas bundir, bunuh diri? Karena memang ditemukan sesosok mayat di dalam kamar mandi di ruangan itu, salah satu kamar mandi di rumah itu. Nah, setelah diselidiki lebih dalam, ternyata mayat yang ditemukan itu adalah mayat sang anak pemilik rumah tersebut. Jadi anak dari yang punya itu meninggal di situ habis bundir. Nah, setelah insiden bundir itu, pihak keluarga semua memutuskan untuk keluar dari rumah dan pindah ke kota yang lain. Nah, kalau rumah bekas bundir gak heran ya, mungkin si arwahnya mungkin masih digentayangan di rumah itu, makanya kenapa rumah itu masih sangat-sangat horor dan sering ada penampakan. Lanjut, yang ketiga ada rumah Pangalengan. Rumah tua Pangalengan ini adalah rumah yang digunakan untuk syuting film Pengabdi Setan yang di remake sama Joko Anwar di tahun 2019 kalau nggak salah, bukan yang tahun sebelumnya ya. Nah, rumah ini pasti nggak asing bagi kalian karena mengingat ini adalah rumah properti yang digunakan sama film Pengabdi Setan. Pasti film yang udah go internasional ini sebagian besar masyarakat Indonesia pasti sudah pernah nonton dan pasti tahu dengan posternya itu kan ada gambar rumahnya tuh. Nah, rumah ini tuh pernah didatangi sama Ghost Photography Community atau GPC
mereka datang untuk kayak mengabadikan foto-foto gitu deh, merekam-rekam kayak gitu. Nah, mereka menemukan fakta bahwa banyak sekali penampakan bau-bau tak sedap dan suara-suara yang tidak jelas datangnya itu dari mana, karena di sana kan nggak ada penghuni, jadi kayak ada suara-suara itu jadinya kan aneh, itu suara kayak dari mana kayak gitu. Nah, selain itu saat syuting film Pengabdi Setan pun para kru sering melihat pintu-pintu yang tiba-tiba tertutup tanpa adanya angin ataupun ada yang nutupin gitu, kayak tiba-tiba aja nggak ada angin, nggak ada seorang pun tiba-tiba bisa ketutup, kebuka. Nah, terlebih lagi lokasinya rumah ini tuh terletak di tengah perkebunan yang benar-benar membuat suasana angker dari rumah ini makin mencekam. Jadi selain dia itu emang rumahnya udah tua juga, kayak lapuk juga, rumah ini tuh letaknya, lokasinya tuh di tengah-tengah perkebunan yang sangat luas, dimana banyak pohon-pohon yang mengelilingi rumah-rumah itu. Jadi gak heran kalau rumah ini masuk di list salah satu rumah terangker yang ada di Indonesia. Dan yang keempat, yang terakhir, ada Villa Kaliurang di Yogyakarta. Nah, Villa Kaliurang ini konon kabarnya didirikan pada masa kolonial Belanda, pemerintahannya Belanda dulu. Nah, setelah itu villa ini menjadi miliknya Keraton Jogja. Nah, di sini terjadi beberapa kisah-kisah yang bisa dibilang di luar nalar ya. Nah, kisah-kisah yang beredar di seputaran villa ini yaitu adanya sosok penampakan noni Belanda serta Miss Kay, dan ada suara jeritan hingga suara derap langkah kaki yang misterius terjadi di villa ini. Nah, Villa Kaliurang ini sendiri dikelilingi pepohonan-pepohonan yang sangat rimbun, teman-teman. Nah, bahkan ada juga kisah dari seorang mahasiswa yang dia tuh lagi jalan-jalan, terus entah kayak gimana dia itu nyasar sampai akhirnya ke villa keraton ini. Nah, pas dia nyasar sampai ke sana, dia kan nggak tahu apa-apa nih, karena namanya juga nyasar kan, dia nggak tahu kok dia bisa sampai ke sana. Tiba-tiba waktu dia di dalam villa itu, dia dihantui oleh bermacam-macam penampakan dan hal-hal yang ada di luar nalar manusia, teman-teman. Gak heran ya, maksud gue, kebanyakan tuh hal-hal yang kayak gini tuh adanya kalau kayak rumah itu berdiri di satu lingkup yang isinya tuh dikelilingi sama pepohonan-pepohonan yang rimbun, ya nggak sih? Biasanya tuh kayak gitu kan, atau dia kayak di tengah hutan. Ya di tengah hutan kan sama aja kayak dikelilingi pohon-pohon. Nah, kalau dari gue sendiri nih, menurut gue rumah-rumah yang tadi itu mungkin terkesan angker karena ada cerita-cerita di balik setiap kejadian yang ada di rumah itu, seperti rumah Bundir tadi, rumah Pengabdi Setan, Villa Keraton, sama rumah Kuntilanak tadi itu. Ya, ini kalian boleh percaya boleh enggak tempat ini angker apa enggak. Dan ya ini dong, gue tahu video ini singkat, cerita gue singkat yang kali ini. Nah, gue gak mau basa-basi panjang lebar. Sampai di sini dulu video kita untuk BBH kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa like, share, subscribe, komen, dan nyalakan lonceng notifikasi kalian supaya kalian tidak ketinggalan update dari BBH dan juga Saturday Story di setiap minggunya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak video ini, nonton video ini sampai akhir. Thank you semuanya, and see you in the next week di BBH selanjutnya. Thank you and good night. Bye-bye. Bagi kalian yang mempunyai cerita atau pengalaman horor, kalian bisa kirim cerita kalian ke alamat berikut.